Itu kita buka dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami tahu kalau kami masih ada sampai dengan saat ini sebagaimana adanya kami Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami detik demi detik. Kami sadar tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami, tidak sedetik pun Tuhan melepaskan tangan kami. Kami senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya kami masih hidup sampai dengan saat ini. Bahkan Kau menyediakan segala yang kami butuhkan. Sebelum kami memintanya, sebelum kami menyadarinya, Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan semuanya itu. Itulah buktinya Engkau mengasihi kami lebih dari siapapun juga. Malam ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk menjadi pasangan-pasangan suami istri di dalam rumah tangga Kristen. Hamba-Mu percaya tidak ada institusi rumah tangga yang dapat dibangun tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu malam ini Tuhan, kami menyerahkan segenap hati dan pikiran kami, supaya Engkaulah yang menguasai melalui Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi ini seks dan kekudusan dalam pernikahan Kristen ya. Aku baca ayatnya dulu dari Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai 16. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi dari ayat ini kita sama-sama membaca bahwa Tuhan berjanji ketika kita masuk nanti dalam pernikahan, bahwa Tuhan menyediakan berkat untuk kita sebagai pasangan suami istri, supaya kita bisa memiliki keturunan-keturunan ilahi. Jadi anak-anak cucu kita yang takut akan Tuhan. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Dan kita sama-sama tahu, kalau kita sudah hidup di dalam takut akan Tuhan, kalau hanya sebatas berkat duniawi itu pasti Tuhan bisa berikan. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah segala berkat rohani, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, ya, takut akan Tuhan. Dan kalau dilihat di ayat ini, maka Tuhan pasti berhenti memberkati pasangan-pasangan suami istri ketika seperti di ayat 14.
Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi ketidaksetiaan antara pasangan suami dan istri itulah yang menjadi penentu di mana berkat Tuhan akan otomatis tidak akan kita alami. Betul, kita hidup memang. Mungkin kita lihat sekarang pasangan-pasangan yang hidup di dalam ketidaksetiaan, ya, perselingkuhan kah, atau segala macam bentuk tidak lagi memiliki rasa sayang kepada pasangannya, tidak lagi memiliki rasa hormat kepada pasangannya, bahkan tidak lagi menghargai pasangannya itu sebagai pribadi yang diberikan Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan untuk hidupnya. Dan sudah pasti kalau ditanya bagaimana dia menjalani kehidupan ini, pasti dia akan merasakan frustrasi, bosan, bahkan akan sangat gampang untuk berpikir untuk berpisah. Padahal Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang membenci perceraian. Sangat benci dia dengan perceraian itu sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting dari pertemuan kita malam ini, bahwa kehidupan seksual dalam pernikahan Kristen itu adalah hal yang sangat fundamental. Kenapa? Karena perilaku seksual itu menyangkut di dalam otak manusia. Jadi pasangan-pasangan yang kehidupan seksualnya dilakukan dalam koridor kekudusan menurut kehendaknya Tuhan, itu pasti akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Tetapi pada waktu kemudian kehidupan seksual itu dijalani dengan sembarangan, sembrono, ya, dengan tidak menjaga kekudusan itu, maka sudah pasti pula Tuhan tidak berkenan dengan pola kehidupan yang seperti itu. Bahkan kalau ditanya sama Tuhan Yesus, siapakah orang yang berzina? Dengan melihat saja pun dan menginginkannya itu sudah berzina. Berarti perbuatan zina itu bukan mesti sudah dilakukan perselingkuhannya. Niatnya saja pun itu sudah menjadi zina. Nah, secara medis, makanya saya yang diminta bicara untuk kita dalam hal seksual. Secara medis inilah yang sangat penting kita ketahui bersama, bahwa ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, kedua-duanya itu memiliki aliran hormonal yang sifatnya otomatis sebenarnya. Laki-laki hormonnya akan setiap hari diperbarui sehingga dia bisa mengalami yang namanya birahi. Bedanya memang sama perempuan 1 kali sebulan kalau birahi yang otomatis secara hormonal. Tetapi sama-sama kedua aktivitas seksual ini secara medis itu akan merangsang munculnya hormon oksitosin dan juga hormon endorfin, yaitu hormon yang ketika dia diproduksi di otak manusia oleh karena aktivitas seksual itu akan memunculkan rasa dicintai, rasa disayang oleh pasangan. Bahkan dengan hormon endorfin yang diproduksi di otak kita, itu akan membuat kita merasa bahagia. Dan rasa bahagia ini akan membuat segala penyakit sembuh. Ya, yang sakit kepala bisa sembuh sakit kepalanya dengan aktivitas seksual. Yang sakit perut bisa sembuh aktivitas seksual, sakit perutnya dengan aktivitas seksual. Kenapa? Karena hormon endorfin yang di otak kita itu kemudian bekerja dan dia akan membuat seluruh saraf-saraf yang masuk ke otak dan keluar dari otak ke seluruh tubuh kita itu menjadi merasakan sensasi yang membahagiakan. Dan itu sebabnya maka
Kita perlu mengetahui hal ini supaya kita bisa menjaga kekudusan daripada pernikahan itu. Dengan lain kata, kekudusan pernikahan harus dimulai dijaga dari kekudusan dalam hal seksualitas. Maka seksualitas yang dijaga itu bukan semata-mata dalam hal perbuatan yang sudah dilakukan. Tuhan Yesus berkata, kamu melihatnya saja dan menginginkannya, kamu sudah berzina. Berarti memikirkan saja pun gak boleh. Lalu bagaimana supaya kita bisa gak memikirkan ke arah itu? Nah, itu pentingnya mengetahui bahwa sebagai seorang laki-laki, kita tahu secara biologis hormon itu akan setiap 24 jam diperbaharui. Berarti dalam 24 jam seorang laki-laki itu akan bisa menginginkan untuk melakukan aktivitas seksual. Cuma bedanya sama yang perempuan, dia perlu 30 hari satu siklus. Jadi itu adalah otomatisnya secara hitungan masa subur katanya. Tetapi apa yang harus kita pahami, dalam setiap aktivitas seksual itu bisa memacu hormon oksitosin dan endorfin. Berarti dengan lain kata, mana ada manusia yang gak mau bahagia? Kita semua mau bahagia. Nah, itu sebabnya Tuhan kemudian memberikan anugerah dalam hal seksual ini menjadi bagian dari suatu rekreasi. Jadi dengan aktivitas seksual di dalam kekristenan ini yang dilakukan dengan kekudusan, itu akan membuat pasangan suami istri itu hidupnya berbahagia. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, kisah tentang perjuangan antara si Ishak dan Ribka, pada waktu mereka kemudian dalam keadaan tertekan oleh raja asing pada waktu itu, ternyata raja asing itu kagum karena dia intip. Ya, kok bisa bercumbu-cumbu antara suami istri ini sementara mereka hidupnya dalam keadaan tertekan. Nah, di situ bisa kita lihat, kita baca nanti bahwa aktivitas seksual itu akan membuat antara suami dan istri akan semakin dekat satu dengan yang lain, menjadi semakin kuat. Tapi faktanya, apa yang saya temukan sendiri, banyak sekali pasangan-pasangan suami istri yang ketika sudah mencapai umur parubaya, katakanlah 50 ke atas, itu bahkan bisa nggak satu kamar lagi. Nanti kalau ditanya, kenapa? Udah bau katanya. Ku bilang, kayak mana pula bisa ceritanya bau? Sementara apa yang kami pelajari di kedokteran, sampai umur 80 pun laki-laki masih bisa. Sebagian mungkin akan berkata, tapi kan kami perempuan udah tua dokter. Aku bilang, organ tubuhmu boleh tua, aku bilang. Tetapi aktivitas yang di otak itu gak akan pernah berakhir sebelum kita meninggal dunia, aku bilang. Jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, ini memang kita belum menginjak usia tua. Tapi ingatlah pesanku malam ini. Kalau nanti kita udah tua, nanti Bu Rida kalau sudah tahu lah itu. Ya, kalau kita sudah tua, itu sudah kering, maka banyak dijual dijual bebas yang namanya pelumas. Itu boleh dipakai. Supaya apa? Supaya aktivitas seksual itu tetap dilakukan dalam keindahan kekudusan. Karena begitu bahagianya Tuhan Allah melihat kalau pasangan suami istri yang dipersatukannya hidup dalam kemesraan. Dan kemesraan itu memang dicurahkan melalui aktivitas seksual. Jadi dengan lain kata, selain untuk menjamin kebahagiaan kita sampai nanti kakek nenek, ya, ternyata memang seksualitas dalam kekristenan itu adalah menyimpan janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang akan Dia berikan ketika orang-orang Kristen hidup dalam kekudusan, dan kekudusan yang sungguh-sungguh hakiki, benar dalam hal seksualitas ini. Ya. Dan yang berikutnya dalam hal seksualitas tentunya adalah itu adalah cara Tuhan supaya kita bisa memperoleh keturunan. Ya.
Maka kembali lagi dulu tadi dalam hal rekreasi. Ketika laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksualitas, maka akan muncul hormon oksitosin dan endorfin di otaknya. Ini apa dampaknya? Dampak positifnya ini adalah membuat benteng kekudusan antara suami dan istri dengan orang di luar rumah tangga itu. Ya, dengan lain kata, kalau laki-laki dia sudah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, bisa dia lihat perempuan lain gak selera. Kenapa gak selera? Karena hormonnya udah nol. Tapi kalau dibiarkan nanti hormonnya naik lagi, kemudian tidak dilakukan aktivitas seksual, maka ini akan posisinya dalam keadaan tinggi. Kebutuhannya di otaknya menjadi tinggi. Nah, ini yang membuat seringkali dalam rumah tangga gampang dia digoyahkan oleh pelakor-pelakor. Istri mungkin berkata, ya tapi aku capek. Istri mungkin berkata, tapi gak ada uangnya. Masa itu aja? Sampai akhirnya kemudian suami jadi kecewa, istri pun kecewa. Kenapa kecewa? Ya otomatis kecewa. Kalau dalam suami istri tidak ada hubungan suami istri, maka tidak ada hormon oksitosin, tidak ada hormon endorfin yang bisa dinaikkan di dalam otak kepalanya. Maka dia akan sulit merasakan kebahagiaan. Ya. Jadi saya berharap, berdoa kita menjadi pasangan-pasangan Kristen yang kuat nantinya. Saya rindu orang-orang yang kemudian udah sempat konseling dengan saya, nanti kalau cerita di umur 70 pun, dokter kami masih mesra dengan pasanganku, mesra kemana-mana pegangan tangan. Ya, karena banyak orang sekarang disuruh pegangan tangan aja kalau pasienku berobat. Ah, geli dok, kata. Ih, geli. Tahu aku jadinya. Coba pegang dulu, entah langsung berkurang sakit kepala kalian, aku bilang. Karena banyak yang berobat, sakit kepalaku dok, sakit perutku dok. Nah, coba lagi datang suami istriku, coba pegang dulu tangannya, aku bilang. Apa rasanya? Pegangnya. Senyum dia, megangnya. Suaminya pun senyum, senyum-senyum orang itu dua. Udah, masih sakit perutnya, aku bilang. Enggak juga, hilang sakit perutnya. Udah, daripada kalian minum obat sakit perut, ya udah melakukan hubungan seksual kalian, aku bilang. Maka ketika dia bilang, tapi kami udah tua, udah nanti pergi ke Alfamart, ada dijual pelumas di situ, beli aja merek yang bagus, aku bilang. Lakukanlah, aku bilang. Karena itu memang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Aktivitas seksual itu yang dalam kekudusan itu adalah hadiah Tuhan buat kalian, aku bilang begitu. Jadi jangan lagi bangga kita bisa berkata, aku gak satu kamar sama suamiku gak apa-apa. Bingung aku bilang, gak bisa, aku bilang. Nanti setelah gak satu kamar, pindah rumah, beda rumah. Tapi kami masih suami istri dok, katanya. Aku bilang, ngapain bangga kalian kayak gitu? Aku bilang, udahlah jangan kesel sama orang, aku bilang. Biarlah di mata orang kalian tetap satu tempat tidur, aku bilang. Karena begitu berharganya tempat tidur itu. Tempat tidur pernikahan adalah hal yang sangat berharga di mata Tuhan, aku bilang. Berulang kali dicatat di Alkitab, jagalah kekudusan tempat tidurmu. Jagalah kekudusan tempat tidurmu. Jagalah kekudusan tempat tidurmu. Udah tua ditinggalkan tempat tidurnya masing-masing. Ya, itu namanya bukan menjaga kekudusan, itu sama tidak menghargai. Bukankah suami istri itu sudah dipersatukan oleh Tuhan, tapi malah dipisahkan? Nah, kira-kira gitu ya. Jadi saya berharap banyak pertanyaan malam ini yang bisa dimunculkan ya, supaya menguatkan kita. Dan satu hal mungkin memang di dalam tuntunan kami itu harus dinyatakan juga, di dalam kekristenan di gereja kita tidak diberikan izin memang untuk melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Jadi jangan karena udah semangat kali kita cerita malam ini, kata dokter Joseph pokoknya kami mesra terus ini gitu ya. Jangan, tenang dulu, tenang. Tarik napas dulu kan, tarik napas. Karena nanti semuanya akan berubah nanti. Ya, biarlah kenikmatan seksual ini kalian nikmati nanti pada waktu bulan madu. Ya, udah menikah kalian, disahkan di gereja, udah setelah itu gas. Mau sampai berapa kali pun suka hati lah.
Nggak ada masalah itu. Makin banyak pun makin bagus, makin senang Tuhan. Itu yang mau ku bilang. Makin banyak makin bagus, ya. Makin tua tetap dilakukan aktivitasnya. Seperti itu. Oke, aku persilakan dulu. Jadi intinya dengan kita melakukan aktivitas seksual sesering-seringnya, udah aku bilang aja sesering-seringnya, itu akan membuat lebih tahan kita terhadap perselingkuhan. Ya, kita melihat perempuan-perempuan, kalau saya sebagai laki-laki, aku pun merasakan itu. Kalau baru ku terima dari istriku, kami baru melakukan, udah pasti besoknya nengok perempuan manapun aku, kenapa ini? Agak lain kau, aku bilang. Nanti dia lemah gemulai sama kita, dok, lapar kau dok. Bukan kau yang ngasih aku makan, aku bilang. Apa kau tak tanya aku bilang. Kenapa? Karena aku baru bahagia sama istriku. Jadi ku rasa dia aneh. Kan kira-kira gitu. Jadi lebih tahan kita. Demikian juga pasti dengan istri. Kalau istri sudah mengalami kebahagiaan dengan suaminya dalam hal hubungan seksual, mau kayak mana pun dia perlu teman curhat, nggak perlu lagi, udah tercurahkan semua. Itulah dalam hal aktivitas seksual tadi. Nah, ini yang perlu kita bangun dari awal, dasarnya dikuatkan, gitu ya. Demikian yang bisa kupaparkan dulu untuk seks dan dalam kekudusan dalam pernikahan Kristen. Silakan bertanya. Kalau nggak ada yang berinisiatif, aku yang manggil satu persatu sesuai dengan nama yang muncul di HP ku ya. Dari Kak Ruth Simbolon dan Bang Apostel Nabi Tupulu lah dulu. Silakan bertanya. Boleh, bebas. Mau tanya apapun bebas, ya. Silakan. Mau tanya tentang aku pun boleh. Memang hak kalian bertanya. Jangan Dokter Joseph cuma ngomong aja, bilang boleh. Tanya aku. Ya tanya aja suka hati. Kayak mana biar punya anak kan bisa. Biar cepat punya anak kayak mana dok, kan bisa aja itu. Mau nanya itu, biar ku jawabkan. Biar cepat mau punya anak. Belum ada, kok bisa belum ada? Jadi udah tahu kalian rupanya kayak mana biar cepat punya anak? Masih bingung. Tapi udah tahu enaknya kan? Masa belum? Semua orang kalau udah masuk umur puber udah tahu enaknya, cuma belum boleh dilakukan. Itunya maksudku dah. Jadi semangat kalian sampai hari H. Bulan berapa nanti pestanya? Bulan 5 dok. Bulan 5. Berarti sekitar 7 bulan lagi ya? Iya. Udah semangat. Nabung sikit-sikit biar bisa sampai ke Bali misalnya kan. Karena kalau di Bali lain dia auranya. Enak kali di sana bulan madu, ya. Tapi kalau nggak ke Bali pun di Mariana pun bisa juga nya di Samosir, enak juga itu. Ya, enak juga. Jadi biar semangat kalian, ya. Jadi intinya iya, jumpa kita. Ya pernah jumpa sama dokter di Gria, saya main piano. Oh, abang di Gria. Siap. Siap, Tuhan berkati ya. Iya, Dok. Jadi masih di Gria ya? Iya, sama Pak Ong. Pak Ong ya, siap. Tuhan berkati kalau gitu. Belum ada bertanya ya? Ya, masih bingung dah. Udah, kita dengarkan dari kawan kita yang lain. Bang Andri Redova. Bebas. Dokter, Siap. kalau salah satu pasangan pengen menunda punya anak, salah nggak dokter? Pengen punya anak cepat-cepat gitu. Menunda. Oh, menunda. Iya ya. Salah nggak dokter? Enggak lah, masa salah itu? Karena punya anak itu perjuangan memang, Bang. Iya. Kayaknya pasti yang pengen menunda si kakak ya. Iya ya. Iya, Pak. Boleh aku tahu karena trauma kah? Enggak sih, Pak.
makanya dok, Pak, dok, Kenapa? Jadi kenapa nggak mau Kayak- cepat-cepat? kayak harus menyiapkan mental gitu dok, kayak butuh gimana persiapan gitu mentalnya, nanti perubahan hormon gitu-gitu dok. Ya. Berapa umur sekarang? 28 dok. Jadi kok udah 28 mau kapan lagi kau punya anak? Betul dok. Makanya kami berseling pasang itu dok. Jadi kapan mau pesta? Pesta tanggal 29 ini dok. Udah dekatnya. Nah, dok. Oh iya ya. Apa mau aku bilang sama kamu? Ya memang boleh aja kita merasa ingin menunda mau punya anak, boleh memang, karena memang punya anak itu nggak seindah ya begitulah orang bilang kebahagiaan, enggak. Punya anak itu adalah perjuangan memang, tapi yang ku rasakan adalah perjuangan itu Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan sama kita. Tuhan pula yang akan menjadi sumber penghiburanmu. Dan kamu pun harus perlu tahu, kalau dibaca dari Maleakhi tadi, kehendak Tuhan dari pasangan-pasangan yang dipersatukannya adalah supaya memiliki keturunan-keturunan ilahi. Ya. Aku tidak bisa memaksakan supaya si kakak sekarang langsung mau bersedia. Udahlah, jadi punya anak. Enggak bisa aku paksakan. Kakak harus memang mengalami dulu betapa kita bisa bahagia karena Tuhan. Ya. Jadi saranku, nanti ikutilah semua YouTubeku. Ya, dengar YouTubeku tiap hari biar otaknya bisa cerah. Ternyata hidup ini ada harapan bahagia. Cukup dengan percaya sama Tuhan saja. Ya. Betul memang punya anak kita akan berhadapan dengan tekanan ekonomi, kita akan berhadapan dengan tekanan keluarga, kita akan berhadapan juga dengan tekanan dari suami. Dan mungkin dari Bang Andri sendiri pun buatlah janji kalau bisa. Kalau bisa, ya kan? Janji aku, Dek. Pokoknya kalau malam bangun pun aku tengah malam. Nah, gitu. Enggak marah-marah aku, Dek. Ya kan? Karena memang yang membuat orang kadang malas mau punya anak itu tadi, mengurusnya ini. Kalau langsung bisa besar anak itu, semuanya mau punya anak sebenarnya. Kadang-kala memang kita laki-laki yang kita pikirkan, nah kan nanti besarnya itu nanti anak itu. Udah enak nanti kok besar. Iya, enak bilangnya nanti kalau udah besar. Tapi dari kecilnya ini, ya belum lagi nanti ketika mengandung. Jadi mungkin Bang Andri perlu paham, semua perempuan yang mengandung itu hormon stres di otaknya akan masuk ke dalam janinnya. Lalu janinnya akan menerima hormon stres dari mamanya tadi, juga akan memproduksi hormon stres. Lalu hormon stres janin tadi masuk lagi ke dalam aliran darah mamanya, sehingga perempuan yang hamil itu bisa 2 kali 3 kali lipat stresnya, padahal cuma 1 kali dia disakiti. Nah, jadi itu yang abang perlu tahu, Bang Andri. Kalau memang dari sekarang abang bisa kemudian membuat supaya si calon istri itu kemudian percaya 100% sama abang, aku yakin dia pasti mau cepat-cepat punya anak. Ini aku bukan memanas-manasi kalian dua ya. Tapi artinya biarkanlah dia bisa percaya sama abang. Karena susah juga. Nah, bilang pun nanti kalian percaya sama Tuhan lah, ibu-ibu hamil. Marah dia sama aku. Jadi suami itu ngapain katanya. Kalau nggak suami, siapa lagi kami harapkan, katanya gitu sama aku memang. Jadi mungkin dari pihaknya abang bagus juga pertanyaan tadi. Diri kita lah sebagai calon suami meyakinkan sama calon istri kita bahwa dia tidak akan sendirian menjalaninya. Ya, pasti abang akan memberikan support sepenuhnya 100% buat dia. Karena nanti nggak ada juga alasan kita, iya aku kan udah capek kerja, nggak bisa. Kenapa? Karena aku udah kasih tahu sama abang, ketika perempuan hamil beda dengan dia ketika tidak hamil. Tingkat stresnya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, beda. Maka kita nggak berhak lagi ngomong sama dia, kan kaunya ibu
yang jadi mama, ibu, berarti kau tanggung jawab. Gak bisa. Kita akan menjadi punya tanggung jawab yang sama. Mau kita kerja pagi, malam kita bangun. Kalau memang perlu dibagi jamnya, bagi. Dan itu memang sudah kualami. Anakku 3. Aku udah mengalami malam-malam itu tidurnya berdiri. Sampai kuikatkan badanku ke pintu. Karena anakku gak mau tidur kalau aku posisinya duduk menggendong dia. Jadi kuikatlah badanku. Lalu dia kugendong, kuikat juga begini. Ya udah tidur gini, baru dia mau tidur. Coba kalau didudukkan gini, tahu dia. Tahu. Jadi bayi itu pun paham. Ini bapaknya berjuang apa enggak. Bayi itu juga pengen bapaknya berjuang. Kalau enak aja ya kau, cuma duduk-duduk aja gendong aku, nggak mau aku, kata. Nangis dia, ngonga. Tapi kalau udah dirasakan ya bapaknya berjuang, dan aku mau bilang, nggak lama kok. Aku hitung-hitung waktu itu paling sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Aku harus berdiri, tapi berdiri aku ikhlas gitu. Tuhan, Kaulah sumber kekuatanku Tuhan. Ikhlas aku. Akhirnya berubah dia. Nah jadi dari situ aku berpikir, oh itu memang ya. Bayi pun tahu bahwa bayi itu memerlukan kebahagiaan, tapi nggak tahu caranya bahagia. Bayi itu hanya bisa menerima langsung kebahagiaan, endorfin tadi. Jadi kalau bapaknya bahagia, bahagialah anaknya. Nggak bisa bayi itu diajari, kau bahagia karena ini ya bayi. Nggak bisa. Maka kita sebagai orang tua, dan ingat, kenyataan hidup nanti adalah nggak mungkin hidup menjadi lebih gampang, lebih mudah ketika kita sudah punya anak. Nggak mungkin. Tapi aku percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah kurang buat kita. Maka bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan? Setiap hari, setiap waktu, otak ini kalau memikirkan kebaikan Tuhan, endorfin kita naik. Ya, bahagia kita. Itulah yang akan membuat kita jadi kuat sebagai orang tua nanti. Kira-kira gitu ya. Bisa terjawab Bang Andri? Ya, bisa Pak. Makasih banyak Pak jawabannya Pak. Jadi kalau dia masih keberatan mau punya anak cepat-cepat, jangan marah ya. Ya, kasih janji aja Pak. Kasih janji. Janji kasih, bujuk dia. Ya, abang janji deh, bilang ya. Ya, Pak. Buat si kakak, rekam Bang. Rekam Kak, dia buat janji ya. Rekam video. Udah, rekam video, simpan. Itu nanti 1 hari diperlukan itu. Biar dia dengar sendiri. Berjanji gitu. Aku berjanji gitu ya. Oke. Silakan. Sekarang Kak Dear nih, silakan bertanya. Thank you, Bang. Gimana Kak Dear nih? Masih mute itu, masih mute. Hidupkan dulu mic-nya. Dari pihak laki-lakinya aja dong Ih, yang bertanya. emangnya kalian udah satu hati sekarang? Ya udah. Iya, banyak pertanyaan dong. Oke, Bang Emilio. Mainkan, gaskan. Tanya apa, Bang? Kalau mengatasi perempuan yang sering overthinking itu gimana dong? Aku sebenarnya ya, pengen kali ku bilang ya. Kalau kita masih belum bahagia, tak usah menikah. Bisa. Bisa nggak aku bilang sama kalian itu sekarang ya? Karena udah banyak memang pasangan-pasangan dipikirnya dengan menikah tambah bahagia. Sementara dia masih overthinking, lalu mau menikah. Aduh, aku bilang, kurasa batal aja pernikahan kalian. Karena untuk mengatasi overthinking itu perlu waktu. Ya, itu perlu waktu. Tapi aku kapan mau pestanya? Bulan 2, oke, masih sempat. Masih sempat. Videoku di YouTube ada banyak kali. Mulai sekarang, kalau merasa diri kita gampang overthinking, dengarkanlah semua khotbah-khotbahku di YouTube. Dengarkan, semua dengarkan. Karena tidak ada obat overthinking ini selain daripada pikiran itu difokuskan hanya kepada Tuhan. Hanya itu obatnya overthinking. Maka abang sebagai pacar saat ini, jangan marahi dia bang.
makin abang marahi dia overthinking, makin overthinking dia. Jadi kalau overthinking dia, tugas kita sebagai pasangan apa? Membujuk. Jangan ya dek ya, percaya aja sama Tuhan kita ya, gitu. Ya memang aku gampang bilangnya, karena aku pun mengalami. Kalau kemudian aku lagi emosi, kayak mana aku mau mengatasi manusia overthinking kayak gini? Maka aku harus menyendiri dulu lah. Kudiamkan dulu lah otakku. Tuhan, terima kasih. Aku masih hidup hanya karena Tuhan aja, aku bilang. Supaya naik dulu endorfinku. Udah naik endorfinku, barulah bisa kubujuk dia. Jangan ya dek ya, gitu. Jadi buat Kak Dearni, kalaupun itu betul, ya, itu pasti gejala fisiknya akan terasa. Bisa sakit kepala, sakit perut, panas di dada, sakit di pinggang, sakit di sini ya. Saranku sembuhkan dulu kakak, ya, sembuhkan cepat. Itulah fokus kalian sekarang. Kayak mana biar sembuh dia, si Kak Dearni. Kalau Bang Emilio juga mungkin ada juga itu stresnya. Sama-sama lah kalian menyembuhkan diri, ya. Perkawinan itu enak cuma 10%. Terus? Ya 90%-nya enak sekali. Tuh, ada nasihat ini dari Abang Klen nih. Sekarang kayak Kawinan ini kayak mana caranya? Siapa yang bilang itu? Aku dong. Iya, itu kan Bang Emil yang bilang. Kenyataannya bang. 10% enak. Nah, kalau dari pengalaman aku, Iya. nah, seperti itulah kita kan, aku ini kan generasi senials yang lahir dari tahun 70, antara 70 sama 80 awal. Iya. Jadi kalau perkawinan itu enaknya itu cuma 10%, dong. Ya, itu dia. Ya, 90%-nya itu enak sekali. Ya itu juga. Jangan mau kalah kalian sama kami, udah umur 50, 53. Tengok tuh. Paling sedikit kami seminggu 2 kali loh. Wese, mantap. Betul, saya belum menopause. Karena sama abang kalian kan, kok aku udah mana bisa kok menopause, orang tiap hari kita kerja kan. Ngakak apa? Jangan takut. Siapa tadi? Adik Ruth ya. Kak Dearni, adik Dearni tadi dia takut dia, overthinking dia. Di Ruth juga. Jadi aku sedikit ngomong ya dok ya. Siap. Saya itu menikah umur 22 tahun. Tapi begitu lulus kuliah saya langsung menikah. Lulus dulu tapi memang karena syarat dari ayah kami mesti punya gelar katanya siap kuliah. Umur 23 tahun saya punya anak pertama. Sampai sekarang anak kami yang paling besar umur 27 tahun. Enak kali udah kayak temen. Mantap. Jadi saya tuh, aku nggak pernah beli lipstick. Orang itu beli lipstick, sini buat mama. Store. Yang susah tuh kalau kayak gitu, awak di jalan kadang-kadang sama anak awak. Pacaran. Iya. Gitu pula ya. Ini bini muda ini katanya. Iya gitu. Atau Evelyn tuh pacar kau ya? Kawan-kawan juga agak takut dikit sama awak ya kan? Mantap Pak, mantap. Begitu kalian memang berkomitmen mau menikah, Ya. artinya memang harus sudah siap menerima punya anak, bersiap-siap nanti ada perbedaan dua jadi satu, ada nanti siap-siap semua itu memang saya nggak mau cerita rumah tangga tuh enak selalu, enggak, banyak kali nanti dari keluarga dari apa, tapi nggak usah ditakutin. Begitu kalian punya komitmen, semua itu harus sama-sama dijalani berdua, tapi memang komit berdua itu paling penting. Hadapin dengan iman dan kasih. Tuh, iman. Apalagi dibantu dengan doa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Amin. Amin, kawan-kawan. Amin. Ini kayaknya selamat lah nih Bu Rida sama Pak Andi nih. Apalagi mau tanya, dia udah langsung pengalaman dia. Lebih pengalaman lagi dari awak. Bener tuh. Dulu saya juga pertamanya
namanya masih muda takut ya ngadepin perkawinan, pernikahan. Ya tapi setelah dijalani Berapa tadi anak, Bu? 6 ya? 6 ya? 6. 6. Dengar tuh. Siapa tuh kawannya Bang Andri Redova? 6 anak Ibu tuh, bahagia dia. Iya benar. Jadi kakak-kakaknya tuh waktu ada adiknya, kakaknya ikut ngejagain gitu kan, dikasih pengertian lah. Ya. Ya adiknya mamanya pergi dulu, kakaknya jaga, ya udah jadi kayak main-main sama mereka gitu loh. Tapi Ya, memang bilang lah Bu, ya pasti pola kehidupan keluarga semua akan berbeda ya. Ya bersyukur Ibu misalnya memang udah punya keluarga yang bisa support. Kadangkala memang Bu, ada ketakutan itu muncul karena memang dia udah rasakan duluan bagaimana kehidupan di keluarga besarnya itu, dia takut bisa mensupport dia atau tidak gitu. Dia ragu bisa dapat supportnya atau enggak. Kalau itu sih saya berdua sama suami ya banyak yang kita sampai kami tuh misalnya duit kami minus gitu ya. Oke. Minus. Tapi itu nggak jadi masalah ya buat kita ya. Dia masih bisa ketawa gitu. Kadang saya yang stres, gimana sih duit udah nggak ada. Nanti kalau anak minta duit gimana ini mau. Kan anak saya kebetulan 3 kuliah di Kuala Lumpur. 1 di Medan ya. Yang di Jakarta sama kami ada 2. Itu kadang-kadang sampai pas lagi minus gitu. Tapi suami saya nggak pernah, dari dulu dia nggak pernah rasa takut. Udahlah tenang aja kan ada Tuhan katanya. Tuhan Yep. Jadi memang banyak sekali mukjizat yang kami dapat yang memang di luar dari nalar kita. Jadi memang kata orang kan ada rezeki sesudah pernikahan itu memang benar ada adik-adik. Amin. Aduh senang kok dengarnya. Benar. Ya, betul. Benar. Kalau itu benar itu udah saya alami. 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus akan ada Roh Kudus di situ. Haleluya. Kali luar biasa. Sampai udah minus, saya tuh sampai udah nggak mungkin siapa sih yang mau kasih kita uang gitu ya. Tiba-tiba datang dari langit gitu. Itu ada memang benar. Jadi sampai pernah suatu hari itu anak saya mau wisuda 2 hari lagi, kami belum bisa bayar uangnya waktu itu ya Pak ya. Sampai kita tuh hampir saya doa, segala doa saya pakai, doa Muslim saya pakai. Waktu itu saya masih belum dibaptis ya. Saya masih doa semua doa Kristen Yesus, semua saya doa. Sampai terakhir itu nggak bisa nih 2, saya harus doa 1, saya bilang. Walaupun saya waktu itu belum Kristen, nggak tahu kenapa saya meyakininya, saya doa karena semua itu kan menurut yang saya pelajari itu melalui Tuhan Yesus gitu ya. Jadi saya doa benar-benar udah tinggal berapa jam lagi mau malam, ada orang telepon. Kebetulan kami kerjanya konsultan pendidikan. Pendidikan luar negeri. Ya untuk luar negeri. Telepon, Bu, anak saya mau kuliah katanya. Oh iya Pak, bisa. Berapa Bu saya bayar? Oh, bentar Pak, Bapak tahu saya dari siapa? Saya bilang. Dari si Nurul katanya. Nurul itu siapa Pak? Saya bilang. Ada orang katanya dia kenal sama ibu. Saya pun nggak tahu siapa si Nurul itu Pak. Kok dia bisa punya nomor telepon saya? Malam itu juga saya dapat 15 juta. Wow. Bapak yakin? Kok langsung anaknya belum dikasih dokumennya semua udah transfer? Udahlah Bu, pokoknya saya mau anak saya masuk, ini saya bayar. Anak saya harus bisa berangkat ke luar negeri. Karena dari situ saya Itulah, sudah Pak. meyakini Tuhan Yesus itu. Dari situ saya yakin. Wah, amin, haleluya. Benar, jadi banyak sekali perjalanan itu kalau soal rezeki pernikahan kata orang itu memang pasti ada. Jadi yakin aja, begitu kalian berdua sudah menyatu, mau dapat anak dikasih Tuhan, ambil, terima. Nggak dikasih, lagi sedih kalian nanti. Berobat sana berobat sini nggak dapat, sakit kali, belum lagi ditanyain keluarga, ya kan? Sampai ada temennya anak saya, dia sampai beli kucing, lucu banget. Dia bilang apa? Pengalihan isu tante. Jadi kalau keluarga datang mereka nggak nanyain kapan kami punya anak, yang dilihat cuma kucing kami katanya. Saking lucu banget kucingnya. Jadi itu iya benar. Jadi itu mungkin masukan yang bisa saya sharing ya buat adik-adik. Wow, terima kasih ya kita ucapkan ya buat Ibu Rida dan Pak Andi, luar biasa. Beruntung yang ikut malam ini nih.
dapat ada Bu Rida dan Pak Andi itu tuh luar biasa. Jadi kesaksiannya itu memang udah nyata, dirasakan, dialami, susah-susahnya dialami, jalan keluarnya juga diterima dari Tuhan. Hanya kalau percayanya sama Tuhan aja ya Bu ya Rida ya, Bu Rida dan Pak Andi ya. Amin, amin. Aduh. Oke. Jadi bisa Kak Dearni kira-kira ya, biar nggak usah overthinking lagi. Itu jawabannya dari Ibu Rida tadi tuh. Overthinking jawabannya cuma satu, sebutkan nama Tuhan Yesus. Itulah dia jawabannya. Kita takut apa? Tuhan Yesus. Takut apa? Tuhan Yesus. Takut apa? Tuhan Yesus. Gitu ya. Amin. Kak Dearni, Amin, dokter. yakin aku. Nanti ada rekamannya ini ya, aku kasih. Dengarkan terus tiap malam ya, biar semangat terus kita menjalani kehidupan ini. Indahnya semua diberikan Tuhan. Oke. Kalau dari Bu Rida dan Pak Andi ada mau ditanya nggak? Mana tahu. Kalau saya nggak ada lah yang ditanya ya. Sedang berusaha supaya jangan jadi 7, Dok. Jangan jadi 7. Takut saya umur iya kan anak saya 6. Saya takut umur 50 nih jadi 7. Astaga. Ada. Ya, emang ibu nggak kontak ya? Enggak ya. Sama. Dari dulu diatur. Tuhan ngasihnya gitu. 3 tahun, 4 tahun. Jadi jaraknya 2-3 tahun gitu. Tapi ya wajar sih itu. Ketakutannya jadi ada memang. Sama kayak saya juga gitu, istri saya juga gitu. Udah ketakutannya, aduh jangan sampai 4 katanya. Aduh, aku bilang aku jadi stres juga. Mau kayak mana aku buat? Kau di kontak nggak mau, aku bilang. Mau kayak mana lagi, aku bilang kan. Ya udahlah, kehendak Tuhan lah yang jadi. Akhirnya asal udah datang periodnya, bahagia kali dia. Tapi kalau nanti belum datang period, stres lah dia. Kayak mana ini? Aduh, aku bilang kacau kita ini, aku bilang. Tapi ya udah, aku percaya aja sama Tuhan, aku bilang lah. Anak saya tuh sampai khawatir jangan kami nanti jadi kerjaan kami jaga adik lagi ya Ma, kata orang. Masuk akal pula ya. Orang kami aja pun belum kawin, nanti belum apa-apa, kayak mana tuh? Yang pasti kita belum mau. Betul. Tapi ibu udah 50 berapa? Pas 50. Jadi datang bulannya masih teratur ya? Masih. Oh iya, memang berarti dia mungkin dulu mens pertama kelas berapa? SMP kelas 2. Pantes. Jadi dia udah mundur dia. Biasanya di 54 atau 53 ibu nanti baru menopausnya. Oh. Tapi kalau dia yang ada datang bulannya di SD, dia lebih cepat lagi dia menopausnya karena jumlah sel telur perempuan itu hampir sama semua itu. Dan sel telur itu satu bulan dia luruh satu. Makanya dia nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Oh, berarti usia 54 baru pre-menopause atau langsung menopause tuh, Dok? Ya, premenopause itu biasanya 1 tahun sebelum menopausnya. Oh, gitu. Karena udah habis, sel telurnya udah mau habis bener itu. Iya, nggak apa-apa. Udah ibu nikmati aja. Iya pasti. Iya pasti ya. Mumpung masih bisa gaskan. Kalau nggak bisa nanti udah tengok-tengokan aja kita, aku bilang. Enggak, ukuran nggak bisanya ini di siapa? Ya nggak tahu ya. Nah, kan nggak tahu kan. Aku mau bilang Bu, kalau perempuan sampai tua pasti bisa. Karena ada dijual pelumas. Itu kayak Vigel itu ya, Dok? Iya, kalau dia laki-laki memang nggak bisa diapa-apain ya. Memang kalau harus pakai Viagra harus dilihat resiko. Kalau dia ada hipertensi tidak disarankan. Karena dia akan berisiko untuk ke jantungnya jadi nggak bagus. Beda kalau laki-lakinya memang udah habis, sudah habislah. Tapi kalau perempuan yang habis nggak ada cerita. Selalu ada harapan. Wah, gitu ya. Makanya Liz Taylor aja umur 72 tahun kemarin masih nikah lagi ya, Dok? Tahu tuh Ibu, mantap. Tapi memang kita bersyukur sebagai laki-laki nggak ada menopause, tapi ya, tetap harus olahraga. Iya Pak. Saya tiap pagi di umur segini, tiap pagi jalan kaki itu 10.000 langkah. Puji Tuhan. Karena kalau dia, berarti Bapak nggak ada sakit gula ya? Ya, belum ada. Janganlah.
Ya, Dalam nama Tuhan jangan. pasti enggak. Kalau Bapak menjaga kesehatan Bapak dari sekarang, pasti enggak. Ya, iya dok. Jadi sampai saat ini ya kan masih tetap jos. Yes. Kuncinya di endorfin, Pak, di endorfin. Oh ya, jadi kalau setiap saya olahraga itu memang Naik. hormon endorfin saya naik. Jadi seneng ya. Sama Lalu TikTok. waktu Bapak berhubungan suami istri pun hormon endorfinnya naik, Pak. Hah. Oh iya, pasti. Jadi dia saling. Kami ya dok ya, kita itu STMJ dok, Apa tuh? setengah tua jos. Astaga. Oke, Pak. Setuju. Aku ada tamu, aku tak perlu izin pamit. Oke. Ini pun kita mau close lah. Kira-kira ada lagi pertanyaan terakhir, satu pertanyaan dari kita, boleh? Kalau udah nggak ada, kita close ya. Boleh. Ini maaf ya dok ya. Apakah laki-laki wajib sunat? Laki-laki wajib sunat. Di mana ditulis wajib? Mau nanya lebih baik sunat atau tidak? Oke. Jadi tujuan sunat yang perlu kita tahu. Sunat itu adalah supaya kulitnya itu dipotong sehingga ini langsung kelihatan dan gampang dibersihkan. Jadi tujuannya hanya gampang dibersihkan. Aku tak sunat, tapi aku akan selalu kutarik sampai ke belakang, lalu dibersihkan. Setiap mandi wajib sabun. Jadi dia kayak orang bersunat juga, padahal nggak disunat. Jadi bersih, nggak bau. Yang penting rajin dibersihkan sampai ke belakang, sampai terlipat, gitu loh. Udah, jadi jangan jadi tertekan batin ya. Wajib bersunat, tak ada wajib bersunat. Udah dibilang si Paulus, mau kau bersunat, mau kau nggak bersunat, nggak penting, keselamatan itu hanya datang dari Tuhan Yesus, kata Paulus. Oke? Kalau mau bersunat pun teknologi sekarang udah canggih. Udah, kalau memang terpanggil jiwanya harus disunat, pergilah bersunat, cari tempat yang mahal, yang enak, yang nikmat, biar nggak terlalu tersiksa kali sunat-sunatnya ya. Siap, terima kasih. Oke, mantap kali pertanyaan terakhirnya. Oke, kita close lah dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, nomor WA aku nanti boleh diminta ya. Silakan dikonsultasikan ke diriku. Jadi terima kasih untuk Bang Andri, Pak Ibu Rida, dan Pak Andi, Kak Ruth, Bang Apostel, Kak Dearni, Bang Emilio. Ya, Tuhan berkati kita malam ini. Kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kami. Selama-lamanya Engkau Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya. Bahkan setiap hari Tuhan akan berikan rahmat yang baru. Setiap hari Tuhan akan berikan kasih setiamu yang baru setiap saat. Kami percaya Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Lebih dari siapapun juga yang ada di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa buat keempat anak-anakmu, hamba-hambamu yang nantinya akan diteguhkan. Ada yang diteguhkan dalam pernikahan, ada yang akan menikah di gereja. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segenap acara yang sudah dipersiapkan diberkati oleh Tuhan. Sampai pada hari nanti Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera. Bahkan hamba berdoa ketika mereka nanti sudah hidup sebagai suami dan istri yang dipersatukan oleh Tuhan, berkati, dan berkati, sehingga tidak ada yang kekurangan kebahagiaan, tidak ada yang kekurangan sukacita, tidak ada yang kekurangan damai sejahtera. Sebab hamba percaya Roh Kudus adalah satu-satunya sumber penghiburan, damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan penuntun yang sejati. Terima kasih Bapak yang baik. Malam ini kami menyerahkan hidup kami kembali ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, screenshot dulu ya. Siapa yang mau screenshot ini? Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati ya. Shalom. Terima kasih dokter. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati ya. Sudah mendengarkan renungan malam ini.
bagaimana hidup sebagai suami dan istri yang diberkati oleh Tuhan. Bye.